Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah. Uzikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita semua masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdir dikumpulkan di salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Musholla Ar-Rahim, dikumpulkan oleh Allah di Musholla Ar-Rahim dalam rangka kita melaksanakan kegiatan kita yang sifatnya rutin Sabani Maulid. Hari ini malam ke-28. Semoga yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan bahagia, menjadikan bangga yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi sababiyah kita semuanya diakui umatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah, insyaallah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sering di dalam kita maulid kita membaca salah satu ayat Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sering kita membaca ayat itu tadi. Jika kita melaksanakan bacaan maulid, insyaallah kita sering membaca itu. Apa Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di rawi kedua, di pasal kedua setelah di rawi Tajalla, di akhir beliau mengatakan faman faja'at hadhil bisyarah wa talaqqaha biqalbin salim. Bisyarah menurut Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah diutus daripada golongan kalian, golongan kita manusia, bukan dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Azizun alaihi ma anittum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu prihatin. Maksudnya merasakan, bisa merasakan kesedihan, merasakan perasaan galau, merasakan perasaan bahagia, senang yang kita alami itu beliau sallallahu alaihi wasallam merasakan. Buktinya berapa hari yang lalu saya menceritakan dua kejadian di waktu yang berbeda, yang lumayan jauh yang saya ketahui, yaitu ketika seseorang memiliki rasa mahabbah, rasa cinta dilanda kegalauan, kerinduan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau merasakan, akhirnya beliau hadir di dalam mimpi orang tersebut. Akan tetapi apakah kita harus galau-galau untuk bisa berjumpa dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Belum tentu. Akan tetapi untuk bisa melihat dari wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini atas takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita bisa minta. Kita bisa minta. Perkara dituruti sama ndak bukan urusan kita. Yang penting kita minta saja agar kita diizinkan untuk dapat memandang wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika kita belum bisa melihat wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi memberikan peringatan, memperingatkan kita apa? Jangan sampai telinga kita tidak bisa merasakan kenikmatan dengan disebutkan
nama yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Burdah, yang ada di dalam kitab Maulid, yang ada di dalam sholawat dan yang lainnya. Jangan sampai kita tidak bisa merasakan kenikmatan. InsyaAllah atas izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rahman Rahimnya Allah kepada kita semuanya yang hadir di majelis ini, ketika kita awal mulai membaca tawasul, dilanjutkan dengan qasidah-qasidah, InsyaAllah sebagian besar prasangka saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa merasakan kenikmatan daripada nama-nama yang disebutkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Banyak orang yang mengeluarkan suara, ikut membaca, ikut berqasidah daripada yang dilakukan oleh para munsyid-munsyid ini tadi. Di dalam rawi kita juga ikut. InsyaAllah itu salah satu tanda daripada Allah menghendaki kita apabila kita belum bisa memandang wajah yang mulia, telinga kita ini menikmati, bisa menikmati. Jangan sampai tidak bisa menikmati, risih ketika mendengarkan maulid. Na'udzubillah. Bahkan di dalam satu keterangan ada ulama yang mengatakan apabila orang tersebut tidak mau bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejatinya bukan dia yang tidak mau bersolawat, akan tetapi yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mendengar suaranya untuk membaca solawat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau baginda saja tidak mau mendengarkan suara kita, bagaimana? Nanti kita di yaumil akhir, di padang mahsyar, kita bingung cari pertolongan kepada siapa? Ada satu kisah yang diceritakan oleh Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwa, Allah yarham. Ketika itu beliau mempunyai salah seorang sahabat, yang mana orang ini ketika diceritakan tentang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu meneteskan air mata. Mendengar orang bercerita tentang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang ini menangis. Kemudian orang ini mengatakan kepada Habib Mundir, wahai Habib Mundir, saya ini sampai saat ini saya ini rindu dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi saya belum bisa bermimpi melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah gerangan salahan saya ini? Walhasil dari keluh kesahnya sahabat ini tadi, beliau munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan atas izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau diizinkan untuk bertemu Habib Mundir yang saya maksud ini. Habib Mundir bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini, permasalahan sahabatnya ini disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah dan Rasulnya. Jangan pernah berburuk sangka. Kita merasa sudah rindu, tapi kok gak lihat-lihat terus gak jadi rindu. Jangan sampai ada perasaan semacam itu. Berusaha terus, karena itu takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwa berjumpa dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan permasalahan ini, apa yang dikatakan oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Mundir, sampaikan kepada sahabatmu ini, saya selalu berada di samping dia ketika dia akan tidur, dan saya tidak meninggalkan tempat tidur dia sampai dia tertidur pulas. Akan tetapi dia ini tidak ditakdir, belum ditakdir oleh Allah, belum ditakdir oleh Allah untuk memandang wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam menunggui orang ini yang mengaku cinta kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai orang ini tertidur. Ketika orang ini tertidur pulas, maka baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi. Ketika belum tertidur, dia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di sampingnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan kita tidak akan bisa mencintai baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita.
Kalau di dalam hati kita ada benih-benih, ada perasaan cinta kepada beliau, berarti itu beliau sallallahu alaihi wasallam sudah cinta sama kita. Kita tinggal nunggu waktu kapan Allah takdir untuk kita, kapan Allah izinkan untuk kita memandang wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak keistimewaan, keutamaan yang sudah kita terima selama ini, khususnya tentang hubungannya dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak akan bisa lepas dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kita bisa merasakan kenikmatan membaca qasidah. Kita bisa merasakan kenikmatan ketika mendengar bacaan rawi-rawi daripada kitab maulid yang kita baca. Itu merupakan karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah kita terima. Syukuri dulu yang itu, insya Allah Allah akan memberikan yang lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan, guru saya pernah bercerita, abahnya yang gemar membaca sholawat, akan tetapi yang memandai wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah putranya. Abahnya yang hobi membaca sholawat, akan tetapi anaknya yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memandang wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi di antara kita saat ini. Ada salah satu daripada jamaah kita yang ikut daripada safari maulid. Beliau mungkin belum bisa melihat wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi putranya sudah melihat yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rombongannya, yang mana beliau berkata kepada anak tersebut, kirim salam kepada abahmu dan temannya. Kemudian temannya ini telepon, anaknya ini telepon kepada abahnya, tidak berani ngomong langsung, ngomong sama uminya. Saya bermimpi ketemu dengan orang yang tinggi besar, putih. Kirim salam sama bapak dan temannya. Dan saya melihat di antara rombongan itu ada orang yang pakai imamah, pakai jubah, yang ada di kalender di rumahnya temannya. Ini loh, Allah berikan kemuliaan kepada kita. Jangan pernah putus asa kalau kita belum bisa melihat wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan bala, ini bukan bencana bagi kita, akan tetapi Allah masih menguji kita. Allah masih ingin mendengarkan rintihan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diizinkan untuk melihat wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua di sini menurut Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa kok dikatakan beruntung? Karena di majelis maulid semacam ini baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuguhkan hidangan-hidangan kebaikan, yang mana hidangan ini disuguhkan untuk orang-orang yang mau mengambilnya. Dengan ambil semuanya. Bagaimana caranya? Nikmati maulid yang kita laksanakan. Minta kepada Allah apa yang ada di dalam hati kita, hajat dunia kita, hajat akhirat kita, sampaikan ketika kita membaca maulid. Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuguhkan hidangan untuk kita semua ini. Bukan hidangan secara zahir yang kita lihat semacam ini. Ini bonus ini yang diberikan Shahibul Bait kepada kita. Dan semoga Shahibul Bait mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dicukupi segala keperluannya, kebutuhannya dicukupi insyaallah. Allahumma amin. Makanan batin yang dimaksud di sini apa? Rasa kenikmatan. Loh, saya tidak bisa menikmati maulid. Minta kepada Allah agar Allah izinkan daripada hati kita, telinga kita, untuk bisa menikmati daripada maulid-maulid yang kita lakukan. Semoga kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan apa kita dapat menikmati maulid yang kita lakukan. Dan semoga kita semuanya nantinya selalu dapat rahmat, hidayah, inayah, taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak nanti di yaumil akhir kita dikumpulkan bersama yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Allahumma amin. Hajat saya pribadi dan semuanya, semoga anak keturunan kita semuanya ditakdir oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh,
solih solihah, berbakti kepada Allah wa Rasulih, berbakti kepada agamanya Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya dan berguna bagi lingkungan sekitarnya insyaallah. Allahumma amin. Semoga kita semuanya diberikan panjang umur fi taatillah wa Rasulih, diberikan kesehatan zahir wa batin, afiah yang sempurna insyaallah. Allahumma amin. Semoga keperluan kita kehidupan di dunia ini Allah cukupi, Allah penuhi semuanya insyaallah. Allahumma amin. Dan semoga akhir hayat kita semuanya ditutup oleh Allah, diakhiri oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah insyaallah. Allahumma amin. Dan hajat kita masing-masing, hajat dunia, hajat akhirat, bibarakatil majlis ini Allah ridha, Allah ridha, Allah ridha, dan Allah kabulkan untuk kita semuanya insyaallah. Allahumma amin. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah bil khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng beliau kami terangkan matur nuwun. Salajengipun